Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mahasiswa yang baik hatinya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam program teknologi pendidikan. Kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara membuat blog untuk pembelajaran. Apa itu blog? Teman-teman tentu sudah paham ya. Sederhananya blog itu seperti membuat website pribadi ya. Secara teknis blog itu adalah singkatan dari weblog. Sederhananya blog itu seperti kita membuat website pribadi dan dapat kita gunakan untuk kepentingan pembelajaran. Weblog sebagai media pembelajaran ini bersifat open source, artinya mudah untuk dimodifikasi sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu bagaimana desain pembelajaran dengan media blog? Ini yang harus dipahami oleh teman-teman bahwa ketika teman-teman melakukan pembelajaran dengan media blog, maka alur pembelajaran melalui media blog ini pada dasarnya bisa mengikuti pola pembelajaran blended learning, teman-teman. Sintak blended learning bisa terdiri dari 3 hal utama. Apa? Yang pertama, seeking of information, pencarian informasi. Jadi pada dasarnya siswa bisa diberikan link blog kita untuk kita sampaikan materinya. Mereka nanti secara mandiri belajar melalui blog itu, men-searching, mencari bahan yang mereka pelajari, dari bahan-bahan itu mereka belajar. Kemudian yang kedua, acquisition of information. Mereka harus menemukan, memahami, serta mengkonfirmasi informasi yang didapat dengan ide atau gagasan yang ada di pemikiran siswa. Kemudian mereka diminta untuk menginterpretasikannya. Jadi pada dasarnya kegiatan yang kedua artinya ada proses diskusi. Jadi dalam diskusi itu akan terjadi proses timbal balik ya, pemahaman dari masing-masing peserta didik ini bisa diketahui. Dengan proses diskusi itu ada proses interaksi. Nah, ini bisa dilakukan langsung melalui blognya dengan memanfaatkan fitur komentar dari posting atau memanfaatkan media penunjang melalui WA. Yang ketiga adalah tahapan synthesizing of knowledge, artinya mengkonstruksi ide-ide dan hasil interpretasinya dengan menggunakan fasilitas online maupun offline. Jadi setelah dilakukan diskusi, maka yang terakhir ada proses pemberian penugasan, assignment, artinya mereka harus mengomunikasikan hasil pemahamannya itu dalam bentuk sebuah karya. Bisa nanti karyanya diminta untuk diupload baik melalui media sosial ya, bisa Facebook, bisa YouTube dan lain-lain. Ya, lebih lanjut Anda bisa baca di modul rancangan model pembelajaran blended learning dalam menggunakan blog di Sekolah Inovatif. Nah, itu yang diterbitkan oleh Pustekom Kemendikbud tahun 2019. Oke teman-teman, kita langsung praktek saja bagaimana membuat blog untuk pembelajaran. Teman-teman, kita klik program Google ya. Selanjutnya kita klik blogger.com. Kita klik create your blog, buat blog Anda. Saya gunakan akun Google, ada banyak ini. Ini saya gunakan akun Google yang baru untuk memberikan contoh dari akun yang baru. Kalau dari akun yang lama itu sudah banyak blognya. Kita tunggu, klik berikutnya, pilih nama untuk blog Anda, kita beri nama blog kita. Nah, sering bingung ya ketika memberi nama. Yang punya anak pun ketika mau memberi nama juga bingung namanya apa itu. Nah, ini sekedar blog, ini saya berikan nama si Bejo saja. Klik berikutnya, alamatnya, maaf alamat blog ini tidak tersedia, kita tambahkan. Bisa menggunakan angka, ini akhirnya bisa terbaca dengan saya tambahkan angka 7. Alamat blog tersedia ya. Klik berikutnya, nama tampilan Anda, tampilkan si Bejo MF ya. Selesai.
Oke, alhamdulillah sudah jadi blog yang saya buat. Ini sudah masuk ke halaman kerja ya, halaman kerja dari blog. Kalau mau melihat tampilannya, klik di sini, lihat blog yang sudah dibuat. Nah, belum ada isinya teman-teman, masih kosong ya. Tadi saya beri nama Si Bejo. Nah, di sini Si Bejo 7 ya alamat websitenya, tapi di judulnya Si Bejo. Untuk menambahkan berbagai fitur gadget dan lain-lain, ini kita kembali ke halaman kerja ya. Akan saya tambahkan header, terus postingan, kemudian laman sebagaimana Google Classroom itu ada laman forum dan tugas kelas. Nah, untuk menambahkan header, saya terlebih dahulu mengklik kata letak. Oke, kata letak, kita tutup saja. Nah, ini teman-teman tampilan headernya ada di sini. Nah, ini bisa dipindah-pindah teman, bisa diatur. Saya tambahkan langsung. Saya ambil dari file yang sudah saya buat, tinggal memakai saja. Teman-teman harus sudah siap untuk menyiapkan filenya yang akan dijadikan sebagai header di balik judul dan keterangan. Oke, sudah saya buat headernya. Lihat lagi. Oke, ini sepertinya karena tadi pilihan di header di balik tulisan ya, di balik judul dan keterangan. Ini saya tempatkan selain judul dan keterangan. Saya ganti, simpan. Nah, lihat blog perubahannya. Nah, sudah tampil agak berbeda, yang tampil seperti ini. Kemudian untuk menambahkan posting bagaimana teman-teman? Kita tambahkan kembali ke halaman kerja, klik postingan. Untuk memposting, Anda klik postingan baru ya, tambahkan buat entry baru. Ini ada tanda plus, klik membuat postingan baru, kasih judul RPS Teknologi Pendidikan. Contohnya ini seumpamanya Anda RPS Teknologi Pendidikan dapat di-download di sini. Ini bisa diposting utuh di sini atau teman-teman titipkan link RPS-nya di sini dengan cara menautkan. Ada banyak pilihan. Nah, di sini ya, sisipkan atau edit link. Oke. Di sini, nah, tempel atau telusuri link. Nah, ini harus disiapkan linknya, link RPS. Oke, link saya ambil dari Google Drive ya, link RPS. Klik bagian, bagikan. Pastikan settingan link ini harus diganti ke siapa saja ya, jangan pribadi. Siapa saja yang memiliki link itu bisa membuka ya, salin link. Oke, saya kembali ke buka link di jendela baru aja, terapkan. Kalau mau di copy lengkap RPS-nya di atas ini juga boleh, atau hanya bagian awalnya saja. Deskripsi mata kuliah. Pendidikan. Hanya pengantar, kemudian RPS lengkapnya saya titipkan di Google Drive ya, jadi teman-teman bisa
mengakses ini melalui klik download di sini, publikasikan ya, klik publikasikan, konfirmasi. Teman-teman ini juga bisa memberi label. Sebetulnya label ini untuk kepentingan mengelompokkan ya. Kalau kepentingan mengelompokkan untuk mata kuliah Tekpen ini beri label Tekpen, karena nanti dalam satu postingan blog ini kan tentu banyak postingan ya jenisnya. Nah, ini sudah masuk di sini, kita cek lihat apakah sudah tampil di postingan. Nah, ini teman-teman sudah masuk postingannya. Oke, ini template-nya tidak saya pilih ini, artinya template ini template bawaan dari Google-nya. Tapi kalau teman-teman mau merubah template, nah ini bisa klik tema sesuai dengan minat kesukaan teman-teman ya. Tapi biasanya kalau saya sarankan untuk pemula menggunakan simple block ya. Simple block itu seperti ini, klik terapkan. Oke, nanti template-nya akan berubah teman-teman ya. Tema baru berhasil diterapkan, lihat blog ya, perubahan seperti ini, berbeda ya. Tuh gambar saya kemudian nggak kelihatan. Nah, ini bisa diatur lebar tampilan atasnya. Kembali lagi ke desain, ini bisa sesuaikan ya, untuk disesuaikan. Oke teman-teman, karena ini tidak terlihat headernya ya gambar saya, maka saya sesuaikan lebarnya dengan cara mengklik di tadi ya, tema terus sesuaikan. Nah, ini kita bisa lebarkan. Oke, kita lihat perubahannya. Nah, ini sudah ada tampak ya, tambah lagi. Nah, ini telah lebar, kelihatan punya. Kira-kira cukup segini ya. Kita simpan. Nah, simpan ya, di sini ada klik simpan. Jadi perubahannya biar tersimpan. Oke, kita kembali ke halaman desain ya. Lihat blog, nah, ada perubahan nggak? Oke, sudah tampak ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba tambahkan halaman ya, halaman tersendiri agar memudahkan peserta didik untuk mencari bagian-bagian materi atau penugasan di setiap postingan ya. Karena pada dasarnya blog ini seperti Facebook ya, setiap posting itu akan masuk ke beranda dan terus-menerus masuk di urutan tanggal sesuai tanggalnya. Tetapi Anda sebagai guru ya, itu bisa memudahkan peserta didik dengan cara mengelompokkan setiap postingan itu. Kita buat link ke dalam halaman ya. Kita praktekkan saja bagaimana caranya. Kita masuk ke tata letak, nah ke halaman ya, klik halaman baru, kita tambahkan. Seumpamanya kita buat halaman materi ya, materi Tekpen ya. Semuanya Anda buat sendiri materi untuk mata pelajaran apa. Semuanya materi ya, 1 materi pertemuan 1. Kalau ada namanya tulis ya, nama pertemuan 1 apa, orientasi perkuliahan yang seterusnya ya. Dibuat materi 2, materi 3. Ini nanti kita linkkan ke tiap postingan di beranda yang ada. Jadi kita link lalu ini sisipkan. Ini saya ambil linknya di sini, ini RPS ya, link RPS ya. Oke, copy, kita masukin sini. Nah, materi Tekpen publikasikan dan seterusnya.
spesifikasikan, konfirmasi. Kemudian saya tambahkan halaman baru untuk tugas kelas. Kita tulis tugas 1, tugas 2, tugas 3. Publikasikan. Sama tadi juga harus dilingkan kalau mau mempermudah peserta didik ya. Kita lihat hasilnya terlebih dahulu, dilihat blog. Belum ada perubahan ya. Nah, ini artinya belum kita tambahkan, harus kita tambahkan di sini. Klik edit ya, coba agar muncul di samping beranda. Nah, ini kita centang. Selanjutnya kita klik simpan. Materi tagpen tugas kelas. Nah, ini ibaratnya beranda itu forum ya teman-teman ya, forum. Dia ada materi tagpen tugas kelas. Ketika diklik materi tagpen ya hasilnya tadi. Nah ini pertemuan satu ya, ketika diklik ini bisa ngelink ke beranda yang bagian postingan RPS. Ini hanya untuk memudah mengelompokkan saja masuknya untuk laman ini ya. Saya beri contoh yang lain untuk tugas kelas. Nah, ini tugas kelas 1 belum kita upload ya. Nah, saya masuk dulu di tugas kelas, edit. Nah, tugas 1 kita linkkan dari Google Form. Semuanya kuis konsep dasar ya. Ini. Oke, dikirim. Pastikan link yang dikirim itu untuk semua, tidak pribadi. Klik salin. Oke, masukin ke sini ke link yang sudah sedia, buka link di jendela lain aja. Perbarui. Nah, setiap akan menambahkan link ini harus klik kembali lagi ke tugas kelas, linkkan lagi, perbarui, terus menerus seperti itu teman-teman. Ya, perbarui sudah diperbarui sepertinya tadi. Kita kembali blogger postingannya. Klik tugas kelas, coba apakah sudah berhasil. Nah ini teman-teman sudah berubah ya, linknya sudah berubah warna. Ini bagian ini agar lebih kontras juga teman-teman bisa mengatur warnanya ini, tapi tidak di kesempatan ini untuk memberi contoh ini. Saya fokuskan untuk pemberian contoh sesuai dengan alur pembelajaran blended learning, maka peserta didik kita berikan alamat websitenya, alamat blog kita, kemudian peserta didik akan mencari dari bahan materi itu dipelajari, kemudian kita berikan diskusi online ya. Diskusinya bisa di sini, di setiap postingan materi mereka diminta untuk komentar di sini ya, komentar ya, berikan komentar di sini. Ini untuk diskusinya, komentar. Kemudian setelah diskusi, maka tahapan ketiga mereka mengomunikasikan hasil pemahamannya dalam bentuk penugasan karya ya, tugas kelas. Tugas kelasnya ini bisa kita berikan dalam bentuk Google Form, atau mereka kita minta untuk menyalin link tugasnya di setiap bagian posting komentar posting tugas ya. Oke, untuk materi kali ini saya kira cukup. Lain-lain bisa teman-teman kreasikan sendiri dengan memanfaatkan laman kerja di sini ya. Ada tata letak di sini, teman-teman bisa menambahkan gadget ya. Ada banyak gadget, ada fitur-fitur
yang bisa ditambahkan. Ya, contoh saja tadi ada fitur penelusuran blog, HTML, profile, menambahkan profile atau arsip blog, header halaman, ini banyak sekali. Silakan Anda coba. Untuk hari ini saya fokuskan materi bagaimana membuat ya, memposting materi sampai pada penugasan kelasnya. Demikian saya cukupkan. Terima kasih, selamat mencoba, selamat berpraktik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.